inflasi biaya medis di tahun ini memungkinkan mencapai 12%. Bagaimana Ibu melihat inflasi ini dengan operasional dan layanan di Rumah Sakit IHC, Ibu? Ya, memang kalau kita tahu ya pelayanan di Indonesia ini after COVID, kalau di Asia inflasi itu ada sekitar 11%, tapi di Indonesia mencapai 13%. Nah sementara kalau tadi data kita udah mulai 12%, udah mulai baik. Jadi pada saat ini masyarakat dan dunia rumah sakit ini memang saat ini banyak menggunakan alat-alat canggih yang dulu belum ada. Nah, dengan demikian, dengan adanya peralatan yang lebih canggih dan tadi penyakitnya juga lebih sulit gitu, sehingga harus membutuhkan peralatan yang lebih complicated gitu. Nah, ini yang menyebabkan adanya kenaikan inflasi tadi, yang ada terjadinya inflasi tadi, kenaikan biaya yang sangat bermakna gitu ya kalau kita lihat. Itu yang terjadi. Berarti sekarang. salah satu faktornya adalah penggunaan teknologi yang cukup canggih begitu ya, Bu. Betul. Kami juga sempat sampaikan tadi adanya over treatment ini juga membuat biaya tuh menjadi mahal. Nah, bagaimana Ibu melihat kondisi over treatment ini di IHC sendiri? Ya, jadi sebetulnya yang disebut over treatment itu tidak selalu kita sebut over treatment. Kadangkala memang zaman sekarang ini kita membutuhkan sebuah diagnosa yang precise. Kita kenal ada precision medicine, artinya semua orang tuh harus kita tahu kondisinya sehingga diagnostikin seharusnya lebih tepat lagi. Contoh ya, kalau saya mau kasih contoh, misalnya orang diagnosa demam berdarah lah, ini yang paling gampang masyarakat tahu betul. Kalau zaman dulu mungkin kita hanya periksa dengan trombosit saja, jumlah trombosit turun kan, keping darah turun, kita bilang itu suspek demam berdarah. Tapi sekarang hari ini ada diagnostik yang bisa langsung menyebabkan kita tahu sebabnya bahwa itu adalah virus dengue misalnya. Nah ini kan apakah itu over treatment, apakah itu over diagnosis, kan enggak juga. Dengan kita mengetahui dengan tepat diagnosisnya, maka dokter pun bisa dengan segera, dengan cepat menentukan apa yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut. Nah itu jadi mungkin perbedaan cara pandang itu yang kadangkala menyebabkan orang bilang itu mungkin over diagnostik. Tapi kalau di luar negeri enggak juga. Banyak hal yang dilakukan pemeriksaan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ya. Dari perspektif Ibu Lia, selain penggunaan teknologi yang juga pesat, lalu adanya klaim over treatment, apalagi yang sebenarnya membuat kesannya berobat di Indonesia itu sangat mahal sehingga orang akhirnya lari ke luar negeri? Ya, mungkin kalau dibilang mahal, ya memang tergantung ya. Karena kita kan kenal ada di Indonesia sekarang kita punya INASI-BIJIS, Indonesia Case Based Group, kita punya asuransi, kemudian kita juga punya aturan-aturan rumah sakit. Nah kalau kita bilang mahal itu tadi, yang pertama mungkin diagnosanya memang kita lebih banyak menggunakan alat bantu. Nah kemudian yang kedua kalau kita bilang obat-obatan, nah tentu obat-obatan juga sekarang sudah mulai ada obat-obat yang lebih canggih untuk misalnya contohlah onkologi, obat kanker yang dulunya nggak ada, kemudian kita sekarang ada obat-obat yang memang lebih mahal. Nah seperti itu, jadi kecenderungan untuk biaya mahal itu satu, kasus. Jadi kasus itu yang mungkin zaman dulu kala orang dengan kasus seperti itu meninggal. Tapi sekarang dengan kondisi yang berat kita berusaha untuk mengobati dengan obat-obat yang pastinya lebih mahal dibandingkan dengan tidak diobati. Begitu. Selain biaya pengobatan yang cukup tinggi, salah satu problem yang juga sering dibicarakan oleh masyarakat, apalagi Menteri Kesehatan juga sempat mention hal ini adalah ketersediaan dokter dan nakes di Indonesia yang sangat kurang. Nah, bagaimana strategi dari IHC sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan dokter dan nakes di rumah sakitnya? Iya betul. Jadi seharusnya kan kita di Indonesia tuh punya dokter dari 1.000 penduduk satu ya. Saat ini kita cuma punya 0,42. Nah, sementara kami punya 0,42 dokter per 1.000 penduduk. Oh, oke. Gitu. Jadi artinya satu berarti ya. Tidak sampai satu. Jadi tentu itu berlaku juga untuk kami di IHC. Nah, jadi kami saat ini punya 36 rumah sakit. Nanti akan tambah jadi 2. Nah, otomatis kita membutuhkan cukup banyak dokter. Nah, usaha yang kami lakukan adalah yang pertama kami memang mendatangi fakultas kedokteran yang ada di Indonesia untuk meminta lulusan yang baru. Apakah memang ada, dan bahkan kalau perlu yang sulit itu kan kalau di daerah-daerah ya, yang jauh-jauh seperti di Sorong. Kami punya di Aceh, punya di Sorong, punya daerah-daerah kecil di Sumatera sana. Nah, ini yang biasanya kita minta tolong sama fakultas kedokteran untuk bisa menempatkannya di tempat kami. Itu salah satunya. Kedua, kita meningkatkan kualitas dari dokternya sendiri. Jadi kebutuhan dokter itu bukan hanya numbernya saja, bukan quantity, tapi juga quality. Kita butuh spesialis misalnya, kita berusaha untuk ada dokter-dokter umum yang kita sekolahkan untuk jadi spesialis. Itu juga akan menambah quantity dokter spesialis. Jadi kita berusaha semacam itu. Atau kita
ya terpaksa kita juga ada beberapa, contoh kita di Bali nanti kita akan mencari dokter diaspora misalnya untuk menambah jumlah dokter yang kurang di kita. Nah, Seperti itu. tadi informasi terkait dokter luar negeri ini juga sudah kami sampaikan. Nah, bagaimana proses seleksinya, bagaimana proses menilainya untuk akhirnya dokter-dokter tersebut layak ditempatkan di IHC? Ya, jadi kita memang untuk dokter asing ya, kita hanya gunakan di Bali International Hospital yang insya Allah akan dibuka tahun depan gitu ya, sekarang belum jadi. Tapi proses rekrutmen itu kita lakukan sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan. Jadi semua dokter yang awal tentu basicnya adalah semua dokter Indonesia. Jadi apabila dokter Indonesia tidak cukup, maka kita akan coba dokter Indonesia yang bersekolah di luar, yaitu diaspora. Nah kalau masih belum cukup juga baru kita datangkan dokter-dokter asing yang memang mereka berniat untuk mau bekerja di Indonesia. Nah kemudian caranya adalah tentu ada CV-nya, ada portofolionya, kemudian kita masukkan berkasnya ke Kolegium Kedokteran. Jadi lewat Kementerian Kesehatan, melalui Kolegium Kedokteran Indonesia, nanti mereka akan menapis. Nah, apabila sudah lewat dari sana, baru kita bisa menerima dokter tersebut bekerja di kita. Dan tetap masih ada masa adaptasi. Mereka adaptasi, mereka hanya biasanya kita bisa mendapatkan kemudahan, misalnya yang tadinya lama sekali itu dibantu sama Kementerian Kesehatan untuk menjadi lebih waktunya lebih pendek, tapi mereka tetap harus ada ikut adaptasi. Kalau terutama adalah mereka yang berbeda faknya, ada beberapa pembelajaran yang nggak sama seperti di Indonesia.